Oke, Midin. Beberapa hari ini kita sudah diskusi tentang sumber terjadinya korupsi itu, dan semuanya sudah kau jelaskan samaku. Ada apa dan kenapa itu semua. Kalau dari konteks pemikiran kalian tentang sebab akibat itu, aku bisa memaklumin di sana. Tapi kalau dari sudut pandangku, aku tetap menyatakan bahwa semua tentang korupsi itu bermula dari ketamakan. Hanya orang-orang tamak yang sanggup melakukan itu. Ketika orang tamak itu ada, dan dia akan selalu mencari zona nyamannya hanya di lingkup orang-orang tamak. Itu yang sering dikatakan orang KKM. Oke lah, kau sudah jelaskan semuanya kenapa dan mengapa itu semua akibat dari hubungan take and give dari atas atau ke bawah. Clear lah kita di sana. Tidak perlu kita perdebatkan lagi. Oke, Midin? Oke. Nah, tentang yang kau sampaikan sama aku, yang mana kau juga ikut sebagai kontraktor di sana, membangun jalan-jalan itu, menata itu semua di kampung kita ini, akhirnya jadi bagus dan cantik. Pinggiran atau bangunan-bangunan liar itu habis kalian berangus semua. Dan akhirnya harus kuakui bahwa kampung kita ini akhirnya jadi cantik. Tapi sayang, Midin, kalau kita bicara tentang kecantikan seorang gadis, kita analogikan, untuk apa seorang gadis itu cantik tapi kurang vitamin? Itu satu. Terus kedua, kalau seandainya kita analogikan sebagai laki-laki ganteng lah ini, buat apa seorang laki-laki ganteng tapi tidak bisa menghasilkan bagi orang-orang di sekitarnya, atau tidak bisa menghidupi yang ada di dekatnya? Omong kosong semua itu. Mau cantikkah kampung kita ini? Mau gantengkah kita anggap kampung kita ini? Tapi kalau tidak bisa menghasilkan bagi penghuninya dan ekonominya, bantut di situ saja. Itu omong kosong. Omong kosong saya katakan, Midin. Terus hal yang kedua yang kau sampaikan sama tentang penyaluran beras itu, yang kalian sampaikan ke masyarakat. Oke, aku terima kasih banyak. Dan banyak masyarakat di sana berterima kasih juga. Pertanyaannya sama kau, Midin, apakah yang membeli itu dengan uangmu atau tidak? Kalau bukan, kenapa kau bagikan itu dan kau tempelkan dengan foto-fotomu di sana? Ini yang aku nggak suka sama kalian. Ada pembohongan publik yang kalian lakukan di sana. Konteks politik harusnya kalian pisahkan. Harus kalian pisahkan. Kenapa masyarakat itu berebut dengan beras yang kalian bagikan itu? Kembali kita bicara ekonomi. Kenapa ekonomi kita bantut beberapa tahun ini? Kenapa? Harusnya itu kalian jelaskan. Masalah utama kita, bagaimana lapangan kerja ini sudah hilang. Berapa ribu sekarang ini pengangguran. Dan berapa ratus ribu yang sudah eksodus. Ngeri loh. Kalau kalian bilang, atau kau bilang sama aku, oh ini persoalan ekonomi global, oke. Terus kedua, ini persoalan apa? Masalah virus yang berkembang ini sekarang.
bullshit, Midin. Oke, persoalan virus saya akui itu berpengaruh global secara dunia. Tapi sebelum virus ada, kita sudah anjlok. Pertumbuhan ekonomi kita benar 2 digit, tapi 1 koma. Ngeri kan? Akhirnya lebih dominan penduduk kampung kita ini mengemis, meminta-minta, atau menjilat untuk dekat-dekat dengan para pejabat atau pengusaha. Mudah-mudahan dia dapat belas kasihan di sana hanya untuk hidupnya. Itu perlu kau pahami, Midin. Dan yang ketiga, aku kecewa nengok kau. Kenapa? Kenapa kalian suruh mama-mama itu atau kawan-kawanmu itu menari-nari, menyanyikan Midin baik, Midin baik, Midin baik. Pesong orang kau bikin semua. Jadi pesong orang semua karena hal-hal yang kalian lakukan di posisi pembohongan. Baik kalian di mana? Fata Morgana yang kalian bangunkan. Oke, kuakui. Kampung kita ini sekarang sudah cantik. Sudah bagus. Jalan-jalan mulus. Kemana-mana mulus. Lebar. Orang di jalan raya juga semangat. Semangat untuk apa? Ngebut motor, mobil, akhirnya bum, mermatem, sada-sada, atau mati satu persatu penduduk kita ini. Imbas ekonominya mana? Kalau semakin positif, pengeluaran yang lebih makin tinggi atau pendapatan yang semakin tinggi? Pendapatan itu tetap atau cenderung menurun. Tuh. Pengeluaran semakin membengkak. Kalau jalan itu buret-bureton atau masih lubang-lubang, Midin, orang malas keluar. Dia masih bisa saving, menyimpan uangnya. Masih bisa saving, menyimpan uangnya. Tapi karena jalan itu sudah mulus, kemanapun orang sekarang pergi. Oke, itu loh. Berhubungan dengan ekonomi kita. Kenapa buruh itu sekarang cenderung demo? Perlu juga kita pahami. Padahal UMK-nya sudah dinaikkan. Awalnya sekian. Kalaupun dia belum mencapai seperti keinginan mereka, tapi sudah mendekati. Sayang, Midin, sayang. Itulah kesalahan bos kau. Seharusnya pasar bisa dia kontrol harga itu. Bagaimana harga-harga kebutuhan pokok itu bisa stabil. Kalau UMK kita buat sekarang 4,1, tapi pengeluaran orang seminimalnya untuk hidup layaknya 4,6 juta. Itu sudah kategori sederhana. Artinya yang mau saya sampaikan di sini, setiap bulan orang berutang menumpuk kalau dia tidak mampu makan makanan yang sangat sederhana. Nasi dan ikan asin atau nasi dengan Indomie. Kasihan. Gak usahlah kalian bangun-bangunkan, kalian sampaikan masalah Fata Morgana itu. Kalian bohongi semuanya. Aku akui pembangunan infrastruktur itu ada. Dan cantik kota kita ini. Tapi ibaratnya kayak gadis cantik kurang vitamin.
Ibaratnya laki-laki ganteng tapi tidak mampu menghasilkan bagi hidupnya atau keluarganya. Kalau kata sejahtera itu hanya untuk kelompok kalian saja, terima kasih banyaklah atas usaha dan upaya kalian membangun ketamakan demi ketamakan itu di otak kalian dan mulai menularkan itu ke otak masyarakat. Kenapa? Susah. Hidup itu susah sekarang ini. Udahlah, tolonglah kalian pikirkan itu dengan baik. Gak usahlah latah-latahan bicara ini. Midin baik, midin baik, midin baik. Igung mi. Berpikir kau secara normal. Salam.